Selamat siang Sobat Dharma Pala, kembali lagi di podcast kami Warung Politik dan Hukum. Warung Politik dan Hukum. Sekarang kami kedatangan narasumber yang bernama Romo Sugi. Selamat siang Romo Sugi. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, sekarang Romo Sugi, kan kita lagi ngebahas banyak banget berita demo ya di luar sekarang ya, di luar ini sekarang. Aku pengen tanya, sebenarnya umat Buddhis itu boleh gak sih ikutan demo? Dan kalaupun boleh, apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai umat Buddhis? Ya, ini pertanyaan sangat relate ya dengan kondisi sekarang. Kemarin kan demo di berbagai tempat, bahkan di beberapa kota. Nah, yang menarik pertanyaan Dika ialah, boleh nggak kita sebagai Umat Buddhis, umat Buddha, sebagai Buddhis ikut demo? Nah, pertama kita harus tahu apa itu maksudnya demo. Demo itu kan unjuk rasa, iya kan? menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi, pendapat. Nah, dalam Undang-Undang Dasar, berkumpul dan menyampaikan pendapat ada hak asasi. Jadi tentu saja kita sebagai umat Buddha boleh. Tidak ada larangan dalam agama Buddha melarang orang menyampaikan pendapatnya. Demo adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat. Apakah penyampaian pendapat perlu selalu demo? Tidak perlu selalu demo. Tetapi kalau sumbatannya sudah menjalar kemana-mana, Anda misalnya mau menyampaikan pendapat kemana nggak didengar, ya terpaksa di jalanan, tumpah dia ke jalan. Nah, kita lihat sekarang kondisi politik kita ya Rika ya. Iya. Mestinya yang menyalurkan aspirasi rakyat itu siapa? Masyarakat. Anggota DPR. Iya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang anggota DPR-nya melempem. Nggak ada yang bersuara. Maka masyarakat kemudian mendorong mahasiswa untuk menyampaikan unjuk rasa atau demonstrasi itu kan, untuk menyuarakan pendapat. Ini karena sumbatan di parlemen itu buntu. Nggak ada anggota parlemen yang ngomong. Jadi terpaksa masyarakat yang ngomong. Apa yang dia omongin? Kan ada 5 topik kan? Iya. Tahu nggak teman-teman 5 topik ini? Satu soal penurunan harga. BBM. Kan minta turun harga BBM, minta turun harga kurs, dolar, minta turun harga barang kan itu. Nah, 2 masalah itu penghematan, efisiensi. Pemerintah harus efisien, jangan cuma nuntut pejabat rendahan efisien, sementara pimpinannya enggak. Karena presidennya udah keliling kemana-mana, dia suruh orang lain efisien. Nah, ini kan jelas tidak satu kata dengan perbuatan dong. Nah, lalu ketiga, bubarkan program mercusuar yang namanya MBG dan Koperasi Merah Putih kan. Nah, lalu diminta untuk tidak militeristik, tidak bersifat komando, apa-apa komando dari atas ke bawah. Nah, keempat, diminta Presiden Prabowo untuk menyampaikan penyesalan dan tidak mengulangi lagi perbuatan ini. Nah, jadi dari 5 tuntutan ini kita lihat masyarakat sebetulnya salurannya buntu. Kalau salurannya lancar, misalnya parlemen itu terbuka, bisa disalurkan melalui parlemen, nggak perlu kan turun ke jalan kan, gitu loh. Nah, ini masalahnya karena saluran politik itu buntu. Lalu bagaimana umat Buddha mensikapi ini? Nah, kita ini sebagai umat Buddha ada satu pelajaran yang paling bagus yang diajarkan guru agung kita, yaitu bijaksana. Iya kan? Apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah penggunaan 2 unsur sekaligus, yaitu unsur logika IQ dan unsur EQ. Ya kan? Iya. Nah, itu harus digunakan bersamaan.
Bagaimana caranya? Caranya begini. Misalnya mensikapi demo tadi, Iya. kita harus pakai IQ. Bener nggak ini tuntutan masyarakat? Kita kaji coba. Tapi Satu ada, persatu. aku mau nanya Romo, sebenarnya ada nggak sih aturan unjuk rasa? Ada, undang-undangnya ada, peraturannya ada. Ya kan, gampang tinggal kita ketik AI atau ketik Google keluar itu kan. Nah, tetapi yang penting bukan undang-undang atau aturannya, tetapi sikap kita ini bagaimana? Kan itu. Ya kan? Nah, kalau aturan tinggal kita misalnya mau mengadakan unjuk rasa, bikin pemberitahuan ke polisi. Jumlahnya berapa banyak, mau demonya di mana, jam berapa, materinya apa, penanggung jawabnya siapa, diberitahu kepada polisi 7 hari atau 3 hari sebelum demo. Itu aturannya. Nah, tidak boleh kekerasan. Oh ya, jelas. Ya kan? Tidak boleh menyebabkan kerugian pada pihak lain. Oh ya, jelas. Bagaimana kerugian itu? Misalnya kita demo di depan DPR RI, lalu pagarnya kita robohin. Nah, itu kan menyebabkan kerugian kan? Iya. Nah, atau kita bakar mobil. Nah, itu kan menyebabkan kerugian kan? Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kembali lagi tadi, dalam Buddhisme ini diajarkan kita selalu harus bijaksana, iya kan? Iya. Nah, apa itu bijaksana? Gunakan IQ dan EQ secara bersamaan. Apa itu IQ? IQ adalah hal-hal yang berhubungan dengan otak. Nah, misalnya 1 tambah 1, 2, matematik kan? Nah, itu otak. Penggunaan kecerdasan. IQ, intellectual quotient kan, IQ itu kan. Nah, ini sudah dipraktekkan dari zaman nenek moyang kita. Buktinya, mau bukti nggak? Apa aja tuh, Romo? Nah, buktinya di zaman kerajaan Mataram Hindu, ya kan? Kerajaan Mataram Hindu yang kita kenal salah satu rajanya itu atau ratunya itu Prameswari Wardana ya kalau nggak salah. Nah, itu dia punya suami yang sangat top, namanya Rakai Pitakan. Nah, Rakai Pitakan ini dia beragama Hindu, tapi dia mendirikan atau melanjutkan Borobudur. Itu si Rakai Pitakan. Kemudian dia juga persembahkan, nah ini yang paling penting, ini lambang dari IQ, yaitu prasada. Prasada apa? Manjusri. Tahu nggak Manjusri? Apa tuh, Romo? Nah, Manjusri ini adalah lambang dari IQ. Oh, begitu. Nah, dia sosoknya itu seorang bodhisattva yang berewokan, bawa Iya. pedang, bawa buku, duduknya singa. Oh, Nah, oke. itu Manjusri. Manjusri melambangkan IQ, kecerdasan, IQ, intellectual quotient. Nah, sebagai seorang Buddhis, apakah kita memang harus punya IQ? Iya. Itu kan dari zaman nenek moyang kita sudah jelas. Rakai Pitakan merenovasi namanya Prasada Manjusri. Artinya apa? IQ digunakan. Iya kan? Iya. Bahkan oleh nenek moyang kita yang sudah berumur beratus-ratus atau ribuan tahun yang lalu. Itu kan sekitar hampir tahun abad ke-7 kan? Ya kan? Sekarang abad ke berapa? 21 kan? 21. Nah, artinya sudah berapa belas abad yang lalu, ya kan? Iya. Nah, artinya sudah kira-kira 14 abad yang lalu, ya kan? Iya. Nah, artinya IQ itu harus digunakan. Apa cukup IQ doang? Nggak cukup. Nggak cukup. Sebagai seorang Buddhis, tidak cukup pakai IQ doang. Lalu apa yang harus kita gunakan? EQ. Apa itu EQ? Singkatannya Emotional Quotient. Nah, apa lambang Emotional Quotient ini? Lambangnya adalah Samantha
Badra, Bodhisatta Samanta Badra. Apa itu emotional quotient? Apa yang dilambangkan Samanta Badra? Samanta Badra adalah perilaku atau tindakan yang sempurna, hati yang sempurna. Jadi otak yang cerdas harus diikuti dengan hati yang baik. Jangan cuma pakai otak. Kalau cuma pakai otak, orang jadi cenderung jahat. Iya. Karena mementingkan diri sendiri. Itu ada bagus, itu ada salah satu film dulu tahun berapa saya lupa itu. Judulnya Devil Advocate. Devil Advocate atau advokat yang jahat. Nah, dia menggunakan IQ talk. Nah, seorang beragama Buddha atau seorang yang belajar kebijaksanaan tidak cukup menggunakan IQ doang. Nah, harus juga menggunakan EQ. Kalau gitu aku mau nanya Romo, kita sebagai umat Buddhis jadi harusnya gimana ya menyikapi demo saat ini gitu loh. Nah, itulah kita gunakan kebijaksanaan kita. Kita gunakan IQ kita. Kita juga gunakan EQ kita. IQ dan EQ gunakan bersamaan. Itulah timbul kebijaksanaan. Nah, kita harus mengkaji secara intelektual, secara IQ, ya. Ini demo ini masuk akal nggak? Masuk akal dong. Iya kan? Masuk Presiden akal kita karena menurutku boros. iya penaikan harganya juga harga agak naik nggak kira-kira. iya, dan itu bensin dinaikin setauku di jam 12 malam deh. Nah, menyusahkan rakyat. Iya. Nah, jadi setelah intellectual quotient itu masuk akal. Masyarakat menyampaikan demo itu. Oke. Nah, terus perilaku. Nah, inilah yang harus dijaga. Tidak boleh kemudian membakar, tidak boleh kemudian merusak, tidak boleh kemudian menghancurkan, apalagi terjadi social unrest, kerusuhan sosial. Nah, itu jangan sampai. Berarti kita sebagai umat Buddha boleh turun ke jalan ya? Boleh, boleh. Tapi perilaku kita harus benar. Perilaku kita harus mencontoh Samanta Badra yang duduknya gajah. Ya kan? Nah, perilaku Samanta Badra yang sempurna itu harus menjadi contoh kita. Jadi kita harus pintar, tapi juga harus baik. Tidak cukup pintar aja. Nah, Oke. orang-orang sekarang kan cenderung untuk pintar saja kan, Iya. tapi tidak baik kan. Iya. Nah, akibat Etikanya. kayak bukan hanya etika, tapi seluruh kalau etika kan cuma sopan santun ya Iya. kan. Nah, orangnya baik tetap, tapi tidak sopan, ya kan? Iya. Ini sopan juga enggak, baik apalagi enggak. Ya kan? Nah, dia jahat. Nah, jadi kalau ketemu orang begini kan kita jadi sebel. Tapi Iya kan? kalau aku boleh tahu menurut pandangan Romo untuk saat ini demo yang terjadi kemarin itu tuh benar-benar murni atau ada pihak yang menunggangi demo ini? Kalau soal itu patokan kita begini. Ini kan masalah politik, Rika. Ya. Nggak ada makan siang yang gratis. Ya kan? Ya. Tetapi bukan itu yang menjadi poin kita. Poin kita ialah apakah demo ini menyangkut kepentingan kita apa enggak? Poinnya kan di situ. Iya. Nah, kalau menyangkut kepentingan kita, ya kita juga harus mengingatkan pemerintah. Woi, pemerintah, rakyat sudah menjerit nih. Ya kan? Tolong diperhatikan. Nah, coba kita lihat isi tuntutan dari kelima demo itu. Ada nggak yang suruh presidennya turun? Nggak ada kan? Cuma minta dia menyadari dan tidak mengulangi kekeliruan yang terjadi selama ini. Saya kira demo yang kemarin itu masih objektif. Cuman kalau pemerintahnya tidak mendengar, nah ini yang celaka. Nah, kalau misalkan Romo ini udah demo nih kemarin dan kita nggak ada yang tahu ke depannya apakah ada demo lagi atau enggak. Misalkan sampai kalau kemarin kan kelihatannya kayaknya belum didengar ya aspirasinya ya. Bahkan kalau Romo ada ikutin beritanya bahwasannya BEM UI pelajar-pelajarnya itu mau ke arah
HI, tapi dihadang polisi tuh dari arah Semanggi. Gitu. Nah, Kalau tidak didengar juga nggak benar. Iya. Rika, kita harus objektif juga. Buktinya kepala staf kepresidenan itu siapa namanya, Pak Dudung ya. Dudung Abdurrahman, mantan Kasat, itu kan ngomong di TV yang saya dengar di Kompas TV ya. Beliau menyampaikan demo itu adalah aspirasi masyarakat. Itu napas demokrasi. Artinya orang boleh berdemo, tetapi jangan anarkis, jangan juga terprovokasi, jangan juga kemudian menjadi social unrest. Itu yang tidak diinginkan pemerintah. Nah, sebaliknya, tentu kita sebagai warga masyarakat, kita juga mengharapkan pemerintah memperhatikan tuntutan rakyat ini. Ya kan, kalau menurut saya tuntutan rakyat ini masuk akal ya. Misalnya meminta pemerintah untuk efisien, ya bener dong. Presiden jangan keliling-keliling melulu. 1 tahun ini aja kan sudah sampai 3 kali ke Perancis, kan begitu. Total kayaknya udah mau 60 deh. Nah, udah mau 50 lebih ya. Nah, biaya kan. Iya. Sementara tahun 2014 Prabowo pernah mengkritik SBY menggunakan anggaran 20 triliun lebih untuk perjalanan ke luar negeri. Ya kan? Iya. Nah, dia sendiri bagaimana? Artinya tidak satu kata dengan Apa yang dia komplain. Iya. Nah, itu yang kita perlu ingatkan kepada Presiden agar beliau menyadari kekurangannya itu, gitu loh. Oh, oke. Baik Romo, kalau gitu sekian pembicaraan kita mengenai demo kali ini yang lagi panas ya teman-teman. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Warung Politik dan Hukum.